ada 6 poin utama atau 6 tuntutan yang dituntut oleh mahasiswa kepada pemerintah pada saat itu. Yang pertama ada adili Soeharto dan kroni-kroninya. Nah, seperti yang kita tahu, pada masa Orde Baru itu Soeharto memiliki kekuasaan yang sangat luas. Nah, hal inilah yang menyebabkan Soeharto dan kroni-kroninya bisa membuat rencana politiknya tersendiri. Lalu yang kedua ada yang namanya melaksanakan amandemen UUD 1945. Hasil dari tuntutan ini yaitu terciptanya pembatasan presiden dan wakil presiden yang hanya bisa menjabat maksimal 2 tahun saja, 2 periode saja. Lalu yang ketiga, ada yang namanya menghapuskan duifungsi ABRI. Seperti yang kita tahu, pada masa Orde Baru itu ada 2 peran utama ABRI, yaitu yang pertama, ada yang namanya peran pemerintahan dalam negara, lalu yang kedua ada peran pertahanan dan keamanan. Nah, hal inilah yang menyebabkan ABRI punya peran penting nih dalam pemerintahan, dalam mengatur pemerintahan negara. Lalu yang keempat ada melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Jadi pada masa Orde Baru permasalahan utama itu ada di ketimpangan sosialnya, di mana daerah Jawa cenderung lebih maju dibandingkan daerah lain. Nah, reformasi menuntut agar presiden pada saat itu untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima ada penegakan supremasi hukum. Catatan Orde Baru memiliki riwayat hitam tentang bagaimana hukum yang condong ke bawah saja, dan para pejabat pada saat itu bisa sewenang-wenang untuk mengubah aturan hukum. Lalu yang keenam ada menciptakan pemerintah yang bersih dari KKN atau kolusi, korupsi dan nepotisme menjadi permasalahan utama pada saat masa Orde Baru. Inilah yang menjadi tuntutan mahasiswa untuk pemerintah agar bersih dari perilaku KKN. Kemudian Ferdian dan Salwa akan membahas peristiwa penting yang terjadi selama gerakan mahasiswa Indonesia 1998 berlangsung. Selanjutnya yaitu peristiwa yang terjadi pada gerakan mahasiswa tahun 1998. Yang pertama yaitu tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, yang dimana kelompok mahasiswa Trisakti melakukan demonstran dan berjalan dari gedung Trisakti menuju gedung DPR. Lalu aparat keamanan melakukan kekerasan dan menembaki mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demonstran dan menewaskan sejumlah 4 mahasiswa Trisakti. Nah, sejumlah mahasiswa tersebut ialah yang pertama Elang Mulia Lesmana, yang kedua Vidi Royan, yang ketiga Heri Hartanto, yang keempat Hendriawati. Nah, keempat pemuda tersebut dijuluki sebagai pahlawan reformasi. Lalu yang kedua tragedi kemunduran Soeharto. Kemunduran Soeharto terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Soeharto mengundurkan diri sebagai jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Nah, kemunduran Soeharto itu merupakan salah satu agenda dari reformasi Indonesia. Lalu yang ketiga tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi terjadi setelah kemunduran Soeharto, yang dimana masih terjadi kekerasan terhadap rakyat Indonesia dan mahasiswa-mahasiswanya, yang mengakibatkan tragedi Semanggi yang terjadi 2 kali. Yang pertama pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. Lalu yang tragedi kedua terjadi pada tanggal 24 September 1999. Mahasiswa menganggap bahwa kepemimpinan Habibie masih sama dengan Soeharto. Salah satunya adalah karena fungsi ABRI masih ada. Adapun dampak dari gerakan ini yang akan dibahas oleh Salwa. Pertama ada reformasi politik. Peristiwa reformasi Mei 1998 ini menjadi pemicu terjadinya politik di Indonesia. Reformasi ini meliputi perubahan sistem politik, kebebasan pers, dan juga ada pemilihan umum yang lebih demokratis dan mengangkat beberapa aspek otoritarianisme dalam pemerintahan. Selanjutnya ada perubahan sosial. Peristiwa Mei 1998 ini juga mempengaruhi perubahan sosial di Indonesia. Terjadi perubahan dalam pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik. Masyarakat
telah disampaikan, kita bisa lihat sekilas di PDF ada dokumentasi sejarah reformasi Indonesia yang mana dipimpin oleh para mahasiswa pada Mei 1998. Di foto pertama terlihat seorang mahasiswa mengangkat tangannya di tengah jalan di hadapan barisan tentara yang diiringi oleh kendaraan berlapis baja. Foto tersebut diabadikan saat kerusuhan terjadi di sekitar Jembatan Semanggi, Jakarta 1998. Adapun ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR sebagai aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Bahkan mahasiswa menggunakan simbol keranda jenazah sebagai mengibaratkan akhir dari era kekuasaan otoriter. Demonstrasi tersebut merupakan salah satu puncak dari gerakan mahasiswa Indonesia dalam melawan sistem yang dianggap tidak adil. Karena semua poin sudah dibahas, kita tarik kesimpulan dari materi tersebut. Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 muncul karena adanya krisis moneter dan kondisi politik yang sudah tidak stabil. Nah, gerakan ini menutup 6 hal, di mana pada intinya semua itu ingin menegakkan keadilan dan menciptakan politik yang bersih. Gerakan ini juga sudah melakukan berbagai aksinya, diantaranya tragedi Semanggi dan tragedi Trisakti. Dampak politik dari gerakan ini adalah berakhirnya pemerintahan Soeharto, dan reformasi politik juga mempengaruhi perubahan sosial, di mana para masyarakat akhirnya menjadi lebih sadar terkait hak asasi manusia, kebebasan berpendapat,